Bunda boleh menanggapi perihal kebebasan Medina Zain kemarin, hari ini dia bebas. Mungkin kondisi psikologis, mental dari Medina Zain setelah dipenjara 2 hari ini seperti apa sih Bunda? Kalau menurut saya orang kalau habis di penjara bebas itu luar biasa senangnya pastinya. Alhamdulillah menghirup udara sehat, udara segar, dan kemudian juga merasa tidak ada pengekangan terhadap apa yang dia lakukan dan sebagainya. Pasti senang banget gitu. Cuman kan sebetulnya gini, pada waktu kita sudah keluar dan kemudian sudah bertobat, berharap di dalam penjara, harus kemudian introspeksi. Apa yang kita lakukan selama ini, apa yang menyebabkan kita jatuh kepada masalah yang seperti ini, itu harus dilakukan. Introspeksi dan kemudian dapat umpan balik dari orang itu akan membantu kita menjadi lebih baik dan lebih dewasa, sehingga tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Oke, Bunda, kan kemarin ada kabarnya juga kalau Medina Zain ini sempat mengalami gangguan jiwa, sempat mengalami sedikit permasalahan kesehatan mental gitu Bunda. Terus beberapa waktu tahun 2020 dia juga mengonsumsi narkoba, tapi dengan izin dokter. Obatnya itu adalah untuk penghilang rasa kesehatan mental itu Bunda. Mungkin itu menjadi salah satu pengaruh juga nggak sih Bunda untuk kesehatan psikologi gitu Bunda? Gini ya, orang jangan main-main dengan yang namanya kesehatan mental ya. Jadi kalau misalnya dikatakan dia ada masalah gangguan bipolar benar nggak itu? Siapa yang menegakkan diagnosa? Setelah kita tegakkan diagnosa, pasti ada cara untuk mengobatinya. Kalau perlu minum obat, pasti ada takarannya. Kalau kemudian nanti sudah makin lama, obat itu bisa berganti menjadi yang lebih ringan dan sebagainya. Dan kalau misalnya kita mengatakan kita ini jangan sudah didiagnosa mengalami masalah sesuatu dalam diri kita, bukan berarti itu cukup untuk menjadikan alasan kita untuk pembenaran dari hal-hal yang lain. Ya, itu pasti ya. Kalau itu dijadikan penyebab atau dijadikan sesuatu yang menjadi senjata, kita mengatakan bahwa ini karena saya sakit ini loh, nggak begitu caranya, gitu ya. Dan ini sebetulnya pada orang tertentu sering sekali melakukan hal tersebut untuk bisa tidak mengalami masalah lebih lanjut gitu. Padahal itu artinya dia tidak bertanggung jawab. Memang di dalam mungkin hukum bahwa kalau dia sudah ada gangguan jiwa dan sebagainya tidak bisa disalahkan. Tetapi kalau kamu gangguan jiwanya kadang-kadang ada itu pikir sendirilah. Harusnya kamu tuh seperti apa, introspeksi lah gitu. Oke, Bunda, katanya juga obat bipolarnya ini itu saran dari dokter Bunda. Mungkin iya, kita nggak pernah tahu cara menanganinya. Dia kan katanya sakit bipolar. Kalaupun itu dapat obat dari dokter, kembalilah ke dokter. Bener nggak ini obatnya? Nggak ada dokter yang ngasih narkoba dalam bentuk narkoba gitu ya. Jadi ini pasti akan dimasukkan ke dalam misalnya obat penenang. Obat penenang pada orang-orang tertentu dibutuhkan agar dia bisa lebih tidak tegang, bisa lebih normal hidupnya, bisa lebih tidur dan sebagainya. Tetapi bukan berarti kemudian itu jadi konsumsinya kayak makan permen gitu, nggak juga. Ada dosisnya pasti, dan itu harus ditanyakan kepada dokter yang bersangkutan gitu. Apa benar dia mengalami hal ini? Saya nggak berani melakukan penilaian kalau saya nggak tahu penegakan diagnosanya itu apa sebetulnya. Ini hanya untuk waktu itu menjadi pelarian agar tidak dikejar sehingga kita mengatakan kita punya penyakit ini dan sebagainya, atau apa gitu. Karena banyak sekali orang sekarang menggunakan hal-hal seperti ini untuk bikin viral atau untuk kemudian menjadi alasan, dan itu saya nggak terlalu berani untuk menjelaskannya gitu. Tetapi mungkin terkontrol gitu, dan itu kemudian bisa dibantu dengan apa, dengan kegiatan, dengan exercise, dengan kemudian pengobatan, itu bisa dibantu gitu. Tapi tidak dikatakan bahwa kayak kita habis flu, habis minum obat terus sembuh, bukan seperti itu ceritanya. Bunda menanggapi juga kondisinya Medina. Menurut Bunda sebagai seorang psikolog, saat di penjara kemarin dia banyak mendapatkan cobaan seperti ayahnya meninggal, dia tidak bisa ikut menguburkan jenazah ayahnya juga. Terus dia menggugat cerai suaminya karena ada dugaan KDRT perselingkuhan dan tidak didukung oleh suami selama dalam penjara. Mungkin seperti apa Bunda?
Ya kalau itu saya, kalau misalnya orang meninggal dan sebagainya, ya itu pasti sesuatu yang membuat dia terpukul. Kalaupun ada perceraian dengan suaminya itu juga pasti tidak nyaman. Tetapi kemudian begini, harus dibantu lebih kepada bagaimana cara dia menerima apa yang terjadi pada dirinya, yaitu melihat adakah kemudian yang bisa membantu menguatkan dia untuk kemudian bisa hidup dengan lebih baik lagi. Kalau gini, kita manusia itu sangat perilakunya itu sangat bisa dinilai orang, dan kalau kita bikin seperti sesuatu yang kayak drama tertentu dan sebagainya, itu nggak memperlihatkan kita seperti apa adanya. Stop dengan hal tersebut. Makanya saya suka merasa bahwa kalau kita perlu melakukan sesuatu kayak konten atau apa, bikinlah konten yang mendidik, bukan konten yang kemudian bikin drama tertentu yang kemudian tahu-taunya itu bukan sebenarnya gitu. Nggak capek kalau kita, kalau saya sih capek ya kalau kita pura-pura terus atau melakukan apa yang sebetulnya tidak menjadi apa, bukan sebetulnya kita terjadinya seperti itu gitu. Makanya kalau untuk menghadapi apa yang terjadi dalam kehidupannya, mungkin perlu bantuan dari orang-orang sekitar untuk memberikan support pada dia seperti itu. Dukungan dari keluarga dan teman-teman juga sangat membantu nggak sih Bunda? Iya, tapi teman seperti apa dulu, kita lihat dulu teman-temannya itu seperti apa dulu yang memang harus bisa membantu dia di dalam mencari. Jadi support itu biasanya adalah dari orang tua, peersnya, orang terdekat, dan kemudian dari orang-orang yang ada di luar itu, misalnya keluarga besar atau apa gitu. Nah, support ini seperti apa? Dan orang kan mendapatkan support tergantung dia mau terima apa enggak supportnya. Nah, kalau supportnya diterima, maka kemungkinan dia akan mencoba melihat bahwa ada kejadian-kejadian itu tertimpa kepada dia, tapi kadang kita melihat sisi lain dari itu, sehingga kita bisa tahu, oh iya, ada kebaikannya juga, Allah memberikan ini pada saya jadi sadar, jadi orang yang lebih baik dan sebagainya. Oke. Udah.